Apakah PHK efisiensi sah jika satu, tidak ada potong gaji pimpinan perusahaan. Dua, lembur ada atau lembur masih ada untuk pekerja outsource. Tiga, bisa adakan program pesangon jauh lebih tinggi dari normatif. Empat, bahkan bisa mengadakan employee day wisata semua karyawan. Tuh, nomor 5 ada lagi. Bahkan manajemen bisa adakan touring motor. Hebat. Touring motor manajemennya. Oke. Ini mau G atau NMAX ya. X-Max barangkali. Baik. Jadi Bapak Ibu semua perlu kita pahami ada tata urutan atau prioritas yang perlu dilakukan dalam proses efisiensi. Itu tertuang di dalam, seingat saya, surat edaran Menteri mengenai proses merumahkan. Ya, di sana ada urutan prioritas langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Ya. Ada 7 atau 8 langkah. Menariknya, Bapak Ibu semua, langkah pertama yang menjadi prioritas utama pada saat perusahaan melakukan efisiensi adalah memotong upah atau mengurangi fasilitas dari pimpinan perusahaan, direksi dan manajer di perusahaan. Itu adalah langkah pertama dan itu tertulis di dalam surat edaran menteri tersebut. Ya. Itu tertulis di sana. Maka seharusnya perusahaan pada saat akan melakukan efisiensi, mereka harus membuat strategi-strategi tertentu, ya, yang mengcover seluruhnya. Mulai dari yang pertama adalah masalah sosialisasi, sebelum sosialisasi ada message, pesan yang harus disampaikan kepada seluruh karyawan mengenai keadaan perusahaan. Jauh sebelum langkah efisiensi tadi. Kemudian baru langkah efisiensinya mengikuti tahapan-tahapan yang ada diatur dalam surat edaran tersebut. Dan perlu kita ketahui juga dari 7 atau 8 langkah prioritas tersebut, PHK adalah urusan paling terakhir, langkah paling terakhir. Ya. Di sana ada outsource dikurangi dulu. Kontrak yang sudah habis tidak diperpanjang. Orang yang mengundurkan diri atau pensiun tidak diganti. Freeze rekrutmen dibekukan misalkan. Terus pengurangan beberapa fasilitas. Fasilitas tambahan, contohnya kayak ini wisata, kemudian acara-acara pesta, seremonial dan sebagainya, ya. Baru yang terakhir melakukan PHK, ya, mengurangi lembur itu di tahapan ketiga kalau nggak salah. Ya, tapi yang pertama yang menarik tadi, memotong atau mengurangi upah dan fasilitas direksi dan manajemen atau manajernya. Nah, mengenai pertanyaan apakah PHK efisiensinya sah kalau itu nggak dilakukan, yang perlu kita pahami dari surat edaran tersebut, ini kalau menurut kami JDHM, sangat disayangkan bahwa tata urutan prioritas tersebut munculnya masih dalam tatanan surat edaran. Ya, surat edaran dari menteri pada saat itu. Sehingga kami melihatnya itu lebih kepada anjuran atau himbauan, bukan sebuah kewajiban hukum. Ya. Bukan sebuah kewajiban hukum. Namun, sebagai kuasanya, apabila kuasanya cukup jeli, maka mereka juga harus melihat fakta-fakta seperti ini dapat diangkat sebagai langkah atau dalil yang melemahkan pihak lawan. Ya, fakta bahwa lihat Pak Hakim nggak ada potong gaji pimpinan perusahaan, lembur masih banyak untuk pekerja outsourcing. Itu bahkan manajemen bikin pesta-pesta dan sebagainya. Ada employee day. Kok bisa-bisanya dia mengklaim bahwa
butuh efisiensi dan sebagainya. Jadi nggak nyambung Pak Hakim dan sebagainya. Nah, ini sebuah strategi yang perlu dilakukan oleh si kuasa hukum pada saat maju ke dalam proses pengadilan, baik di PHI maupun di Mahkamah Agung. Nah, fakta-fakta ini bisa diangkat, ya. Meskipun PHK-nya tidak secara langsung, oh kalau ini nggak dijalankan berarti dia nggak sah PHK efisiensinya, bukan seperti itu. Tetapi fakta ini bisa diangkat sebagai dalil yang menguatkan bahwa PHK efisiensi tersebut belum cukup memenuhi syarat dan sebagainya, termasuk untuk menambah keyakinan hakim dan pemerintah pada saat mengambil keputusan. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya. Ini kembali kepada strateginya dari si kuasa hukumnya.